Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang halal dan haram. Halal dan haram ini adalah masalah yang sangat penting gitu ya bagi seorang muslim ya. Karena halal dan haram ini adalah berkaitan dengan apa yang seharusnya seorang muslim lakukan di dalam kehidupan sehari-hari, di mana sebagai seorang muslim itu harus mengikuti aturan-aturan, harus mengikuti syariah itu secara kafah. Nah, halal dan haram ini berkaitan dengan banyak hal. Salah satunya adalah tentu saja di dalam makanan dan minuman yang kita konsumsi sehari-hari. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, ya, sebagai seorang Muslim, ya, kita harus berislam secara kafah, ya, sebagaimana dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 203. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wala tatabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, ya, masuklah ke dalam agama Islam ini secara menyeluruh dan janganlah engkau ikuti setan ya, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sebagai wujud daripada Islam yang kafah ya, tentunya di dalam kehidupan seorang muslim itu harus mengikuti kepada aturan yang sudah ada di dalam Islam, dan aturan itu sudah sempurna. Ma farratna fil kitab min syai'in ya, tidak ada yang tertinggal di dalam Al-Qur'an. Jadi semuanya itu sudah ada, termasuk diantaranya adalah mana yang boleh untuk dilakukan, mana yang tidak boleh ya, atau apa yang boleh dikonsumsi dan apa yang tidak boleh dikonsumsi. Nah, disinilah halal dan haram menjadi begitu penting ya, karena halal dan haram ini berkaitan dengan bagaimana ketaatan kita kepada Allah ya, apakah kita mengikuti ketentuan Allah yang boleh dan yang tidak boleh. Berkaitan dengan ini ya, maka karena halal dan haram ini adalah masalah muamalah ya, muamalah ini dijelaskan ya bahwa kita sebagai seorang muslim, ya ini secara kalau kita mengikuti pada fatwa MUI bahwa sesuatu yang boleh ya di dalam muamalah kita itu adalah salah satunya adalah tidak boleh mengandung sesuatu yang haram. Baik haramnya itu adalah haram yang lidzati karena memang zatnya itu adalah haram, atau yang haram lighairi dzatihi, atau haram karena prosesnya mungkin ya. Jadi banyak hal yang kita mungkin melihat ya, sesuatu itu bukan sesuatu yang haram, tetapi karena prosesnya itu adalah melalui proses yang haram, maka sesuatu itu menjadi haram. Itulah yang kemudian kita maksudkan dengan haram li ghairi dzatihi. Sebagai landasan hukum ya, bagaimana Allah ya meminta kepada kita ya untuk mengkonsumsi sesuatu yang halal ya, atau mengharamkan untuk memakan yang haram ya. Ini bisa kita lihat di banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an ya, misalnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 57. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun, misalnya. Ya, makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu ya, dan tidaklah mereka menganiaya kami, akan tapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Juga di ayat lain misalnya Al-Baqarah 168 ya. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah sesuatu ya, yang halal lagi baik. Jadi tidak saja halal tetapi juga baik ya. Makanya di dalam satu kaidah gitu ya. Jadi dalam satu kaidah dikatakan haitsu mayakunu syar'u takunul maslahah ya. Kapan atau di mana di situ itu ada syariat Allah ya. Syariat Allah itu adalah salah satunya adalah ini boleh, ini tidak boleh, ini halal, ini haram ya. Jadi haitsu mayakunu syar'u
takunul maslahah, maka di situ ada kemaslahatan. Nah, disinilah ya, halal dan haram sebenarnya juga berkaitan dengan bukan saja untuk muslim, karena sesuatu yang haram ya, yang diharamkan oleh syariat itu juga baik untuk semua umat manusia. Nah, Rasulullah sendiri juga pernah menyatakan ya tentang bagaimana seorang muslim ya, seorang muslim itu dalam bermuamalah ya, misalnya di dalam hadis ya yang diriwayatkan oleh Nu'man ya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, qol ya, innal halala bayyinun, sesungguhnya yang halal itu sudah jelas, wal harama bayyinun ya, dan yang haram itu sudah jelas. Artinya apa? Artinya bahwa sesuatu yang halal itu sudah jelas ya. Ini kalau dalam bahasa muamalah ya, ketika Allah maupun Rasulnya ya, Nabi Muhammad ya, itu tidak menyatakan ya bahwa sesuatu itu haram ya, maka pada dasarnya secara prinsip maka ini karena berkaitan dengan halal yang muamalah, maka pada dasarnya itu adalah halal. Nah, misalnya kita melihat ya, jadi apa saja sih sebenarnya yang haram gitu ya, yang haram ya, ini di misalnya kita bisa melihat di dalam ayat-ayat Al-Quran yang secara tersurat sudah menjelaskan bahwa hal itu adalah haram. Misalnya kita lihat di dalam surat Al-Maidah ayat 3 ya. Hurrimat alaikumul maitatu, ya, jadi diharamkan ya untukmu bangkai, wadamu, walahmul khinzir, ya, darah dan daging babi. Ya, wa ma uhilla li ghairillah ya. Dan kemudian hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Ya. Jadi kalau tadi itu sebenarnya bangkai, darah, daging babi itu haram lidzati gitu ya, haram lidzati ya. Wa ma uhilla li ghairillah bih ya, ini sesungguhnya adalah sesuatu yang diharamkan li ghairi dzatihi, karena bisa jadi itu adalah sesuatu yang halal, misalnya kita misalnya sapi atau kambing gitu yang disembelih ya bukan atas nama Allah ya, maka itu menjadi haram gitu ya. Wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaradiyatu wan natihatu ya, ini juga termasuk yang haram li ghairi dzatihi ya, karena ini adalah misalnya hewan yang dicekik ya, misalnya gitu ya, hewan yang halal tapi dicekik ya jadi haram ya, yang dipukul, yang jatuh ya, yang ditanduk gitu, yang diterkam binatang buas ya, kecuali wa ma'akala semuanya illa ma dzakaitum ya, kecuali yang sempat kamu sembelih ya. Wa ma dzubiha 'alan nusubi ya, dan juga diharamkan ya adalah hewan yang disembelih untuk berhala, meskipun hewannya itu sebenarnya pada dasarnya adalah hewan yang halal gitu ya. Wa antas taksimu bil azlami dzalikum fisq ya. Dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam ya, anak panah, karena itu suatu perbuatan yang fasik ya, ini termasuk yang sesuatu apa ya, maisir gitu ya. Jadi ini sebenarnya ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa sesuatu yang haram itu ada dua macam ya. Jadi ada yang haram lidzatihi ya, karena zatnya sendiri memang haram ya. Tetapi juga ada sesuatu yang haram li ghairi dzatihi. Karena itu mungkin kalau kita untuk mudahnya ya, kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an lalu kita lihat ya, maka apakah yang sudah jelas-jelas diharamkan oleh Allah misalnya. Yang pertama adalah bangkai ya, tadi kita lihat di dalam Al-Qur'an ya. Jadi hurrimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinzir ya, jadi itu sudah jelas-jelas diharamkan, bangkai, darah babi gitu ya. Kemudian kalau yang disembelih bukan karena Allah ya, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, sebenarnya hewannya itu adalah hewan yang halal ya, tetapi kemudian menjadi haram karena sebenarnya ini adalah termasuk yang haram li ghairi dzatihi ya, pada dasarnya adalah boleh tapi kemudian menjadi tidak boleh karena prosesnya itu adalah tidak sesuai dengan syariah. Kemudian yang kedua adalah hewan yang diperintahkan oleh agama untuk dibunuh. Misalnya kita berdasarkan dari beberapa
hadis, ya, misalnya ya sesuatu yang tidak dibunuh, yang tidak boleh dibunuh, ya, yang diperintahkan dibunuh, ya, itu adalah karena mengganggu, misalnya, ya, jadi karena mengganggu manusia. Juga ada hewan yang dilarang agama untuk dibunuh, ya, itu juga haram, gitu ya, yang itu juga haram karena Rasulullah saja melarang untuk membunuhnya, ya. Kalau dibolehkan untuk dibunuh, ya berarti kan itu adalah halal, kan gitu ya. Jadi ini adalah beberapa hadis yang dari sini, ya, dari beberapa hadis ini ada sesuatu, ada hewan-hewan misalnya gitu yang masih ikhtilaf, ya. Ikhtilaf artinya sebagian ulama itu membolehkan, sebagian lagi mengatakan tidak boleh, gitu. Karena apa? Karena di hadis-hadis ini memang tidak secara tegas Rasulullah itu misalnya menyatakan haram. Jadi misalnya, oh ini haram atau ini halal, tidak secara tegas seperti itu. Nah, dan umumnya ya hewan-hewan yang seperti ini, ya. Jadi ini adalah karena mungkin kebiasaan atau culture dari masyarakat nanti itu berbeda-beda, gitu ya. Misalnya seperti hewan yang menjijikkan, itu kan apa namanya, bisa jadi itu berbeda-beda untuk masing-masing daerah, ya. Karena bisa jadi sesuatu itu menjijikkan bagi kita, misalnya orang Jawa, tapi mungkin tidak menjijikkan gitu bagi misalnya masyarakat di lain, misalnya seperti itu. Lalu juga yang diharamkan, termasuk diharamkan, misalnya adalah hewan bertaring, ya, ini dijelaskan di dalam hadis. Kemudian burung berkuku tajam, ya, ini juga dijelaskan di hadis. Hewan menjijikkan, seperti tadi saya sampaikan, ya, ada apa namanya, hadis, ya. Nah, ini yang Rasulullah, ya, SAW melarang dari memakan jalalah dan susunya. Ya, ini termasuk hewan yang dianggap menjijikkan. Nah, yang terakhir adalah makanan yang haram lighairi dzatihi. Yang tadi itu sesuatu yang haram karena bukan karena zatnya, tetapi adalah karena proses. Tadi di atas, ya, sudah saya sampaikan beberapa makanan yang dia itu pada dasarnya adalah halal tapi kemudian menjadi haram karena zatnya, gitu ya. Ini juga bisa kita lihat dari makna hadis ini, ya. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al, ya, an arba'in, ya, an umrihi fima afnahu wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min aina iktisabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima abilahu. Tapi titik poin kita adalah an malihi, ya. Dari an malihi min aina iktisabahu. Ya, jadi nanti dua kaki seorang hamba tidak akan bergerak pada hari kiamat, ya, sehingga dia ditanya tentang umurnya ila akhiri, tapi yang penting adalah wa an malihi min aina iktisabahu, yaitu dari hartanya dari mana didapatkannya, ya. Artinya ini proses, ya. Jadi proses bagaimana harta itu didapatkan, ya, itu akan menentukan apakah harta itu halal atau tidak, misalnya. Wa fim anfaqahu, dan bagaimana harta itu dinafkahkan. Nah, ini dari sini kita juga bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa ada sesuatu yang pada hakikatnya itu adalah halal, tetapi menjadi tidak halal karena prosesnya, ya. Misalnya adalah karena mendapatkannya haram, ya. Atau mungkin karena memutarnya dengan cara yang haram, atau menyimpannya dengan cara yang haram, atau menginvestasikannya adalah dengan cara yang haram, misalnya. Bisa jadi juga haram karena prosesnya melalui proses yang haram, misalnya. Seperti di Quran tadi dijelaskan, ya, misalnya tidak disembelih, dicekik misalnya, atau misalnya digoreng dengan minyak yang haram misalnya, ya. Atau yang sebenarnya halal bercampur dengan yang haram tetapi tidak bisa dipisahkan. Ya, kalau bisa dipisahkan, maka ketika bisa dipisahkan, maka yang halal tetap halal. Tetapi ketika bercampur dengan yang haram sementara itu tidak bisa dipisahkan, maka itu juga menjadi haram. Itulah sekilas, ya, tentang sesuatu yang halal dan haram, ya, yang ini sangat penting bagi kita, terutama sebagai seorang muslim. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, ya. Semoga ini bisa memberikan pengetahuan, ya, memberikan pemahaman, ya, tentang apa itu halal dan apa itu haram.